Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk belajar pada pertemuan hari ini dan menjalani aktivitas sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik ya, sehat, walafiat, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan keluarga, orang tua juga, kakak, adik, semuanya dalam keadaan sehat juga. Anak-anak masih ingat kemarin kita membahas apa? Hari Senin ya, minggu keempat. Jadi kemarin adalah pertemuan pertama di minggu keempat. Kita bahas tentang bunyi ya. Bunyi kenapa kok di lapangan dengan di kamar mandi berbeda. Kemudian ada lagi dibuka bahasan kita terkait permainan engklek ya, yang melatih keterampilan lokomotor ya, kemampuan motorik. Nah, kalau di engklek itu keterampilan motorik yang dilatih adalah lompat dan berjalan ya, karena kita tidak berlari di sana. Mungkin bisa dikatakan enggak berlari ya, karena kita lebih banyak melompat di sana. Yang di Gopak Sodor kemarin dan benteng-bentengan itu yang kita berjalan, berlari, ya ada juga melompat ya. Itu keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan gerak anggota tubuh untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang itu review sebentar untuk materi yang sebelumnya. Anak-anak sekarang buka halaman, silakan dibuka halaman 135 ya. Saya share juga sekalian halaman 135. Nah, kelihatan ya. Di sini itu ada praktik tentang percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, emangnya bunyi itu bisa dipantulkan kah? Emangnya bunyi juga bisa diserap? Nah, untuk lebih detailnya kita langsung lihat praktiknya ya. Bapak akan share menggunakan video yang ada di YouTube. Jadi dilihat ya, dipahami. Oke. Loading. Oke. Silakan dicermati. Apakah bunyi dapat dipantulkan? Bagaimana membuktikannya? Ambil 2 tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di salah satu ujung karton. Letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Nah, anak-anak, jadi tadi ketika ini jamnya dimasukkan ke dalam sini kan kita nggak kedengeran ya. Suaranya kan jadi pelan. Nah, ketika kita arahkan ini kan kertas ya, kertas yang dilekuk jadi tabung. Jadi dengan kemiringan yang sama, sudut yang membentuk sudut yang sama, I dan R ini adalah sudut. R ini adalah sudutnya untuk yang kertas warna biru ini, kertas tabung yang warna biru, dan I ini adalah kertas tabung yang warna
jingga ini ya, oranye agak kecoklatan. Nah, ketika sudutnya kedua-duanya sama, jadi bisa dikatakan dipantulkan ya, seperti ya cermin memantulkan apa yang ada di kita. Begitu juga bunyi. Ternyata bunyi bisa dipantulkan. Buktinya apa? Ketika anak-anak cobakan seperti ini, ya, sesuatu apapun lah, mungkin HP juga bisa. Kalau HP yang punya nada dering atau punya suara-suara gitu ya, disetel lagu-lagu, kemudian dimasukkan ke dalam kertas tabung ini yang dibentuk seperti tabung yang dilekuk-lekuk, jadi ini seperti ya, kalau misalnya ada kertas ya seperti itu. Kalau mau praktek sendiri atau di buku juga sudah ada ya, itu cara-cara kerjanya. Kemudian bikin satu lagi untuk ditempelkan di telinga kita. Nah, kalau misalnya sudut dari kedua kertas tabung ini sama, nanti kita akan mendengar suara dari apa yang kita masukkan di sini ya. Tadi kan berhubung HP yang ada suaranya, yang ada nada deringnya atau suara-suara lain, bisa ya terpantulkan gitu, terdengar oleh telinga kita. Asalkan apa? Nah, di sini anak-anak lihat, saya besarkan. Nah, anak-anak lihat di sini, ini itu adalah dinding ya. Nanti harus dipantulkan di benda yang keras. Seperti itu. Supaya bisa terdengar. Kalau ini tidak sudutnya tidak sama, ini arahnya kan ke sana. Harusnya kan arahnya ke garis yang putus-putus ini. Maka suaranya juga akan hilang atau redup ya, pelan jadinya. Nah, keras ya. Nah, pelan lagi. Keras, pelan. Seorang pendaki di Seperti itu. Itu adalah pemantulan bunyi. Untuk lebih jelasnya, boleh dicoba halaman 135 ya. Dicoba di rumah sama orang tua ya. Kalau tidak sempat, tidak apa-apa, lihat video ini saja. Mudah-mudahan bisa membantu untuk dipahami atau dimengerti maksudnya ya. Bagaimana sih maksud dari suara dipantulkan? Emangnya bunyi bisa dipantulkan sama kayak apa namanya cahaya gitu kan? Atau sama kayak kelereng yang dilemparkan itu? Ternyata memang seperti itu ya, sama ya, bisa dipantulkan. Baik, sekarang kita kembali ke materi kita, yakni pemantulan dan penyerapan bunyi. Saya kembali dulu. Oke. Nah, oke, kita balik ke sini lagi anak-anak. Buka halaman 152 ya. Buka halaman 152. Oke, di sana ada pemantulan dan penyerapan bunyi. Oke, kita baca dulu yang ini ya. Bunyi itu dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi. Ya. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Jadi tadi karena ada tembok atau ada dinding, bisa terpantul ya suaranya, terdengar oleh telinga kita. Padahal misalnya tadi ya kan dimasukkan ke kertas tabung tadi ya, jam wakernya atau stopwatch tadi. Nah, itulah yang dinamakan pemantulan. Kemudian penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Seperti apa itu bentuknya? Jadi gini, benda-benda yang dapat menyerap bunyi itu permukaannya lunak. Seperti karpet, ini nih, karpet, goni. Goni itu yang ada di karung beras, tapi yang karung beras kayak kain seperti itu ya anak-anak. Jadi kan ada karung beras yang dari anyaman itu ya, kayak dari plastik gitu ya. Nah, kalau goni itu kayak dari kain seperti itu.
kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Nanti kita akan pelajari di bawah sini. Gaung atau kerdam. Ya. Nah, dinding-dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Loh, kenapa kok kerdam dihindari? Kenapa kok kerdam harus dihilangkan? Kenapa kok kerdam tidak boleh terjadi di suatu ruangan? Kita bahas di sini ya. Setelah kita mengetahui kalau bunyi itu bisa dipantulkan, maka di sini dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Gaung atau kerdam. Kita ganti penanya, ganti warna penanya ya. Nah, gaung atau kerdam dan gema. Nah, jadi itu dua jenis bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul ada dua, yakni gaung atau kerdam dan gema. Oke, sekarang kita lihat dulu. Di sini ada contoh dari gema ya. Kita lihat dulu contohnya seperti apa. Bunyi memang di Apakah yang dimaksud gaung atau Sebentar, kelewatan ya. bahwa bunyi memang dipantulkan. Nah, tadi ketika itu ya, ada kan tadi orang ini kan manggil Malik, Malik ya. Malik sajalah. Malik. Nah, ketika dia ini anak ini berteriak ya kan di bukit ini, di gunung-gunung ya, di jurang, maka akan keluar suaranya dia juga berkali-kali ya, berulang-ulang. Misalnya Malik, 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 Malik. Jadi suara teriakan pertama memang keras, tapi datang lagi suaranya dia, padahal dia cuma sekali aja ngomongnya ya, teriaknya tadi ya. Nah, terus disusul sama suara-suara yang lain, dan persis suaranya seperti itu, tapi dengan frekuensi atau dengan suara yang volume yang rendah, semakin rendah semakin hilang. Itulah yang dinamakan pantulan yang disebut gema. Nah, bisa dipahami anak-anak? Sekarang kita kembali lagi ke buku. Nah, gema itu apa, Pak? Nih dia. Kita loncat ke nomor 2 dulu. Nah, kita besarkan. Set. Jadi, gema itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. Benar ya? Karena tadi kan antara yang anak ini yang teriak dengan dinding ini kan jauh ya. Tidak sedekat dinding yang ada di tembok ini, doakan ini ya. Seperti itu. Jauh dari sumber bunyi. Sumber bunyi itu yang anak tadi kan membuat suara, ya, mengeluarkan suara dengan berteriak. Jadi itulah dinamakan sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Itu yang dinamakan gema. Gema itu apa, Pak? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Ini akan berbeda dengan gaung ya, atau bunyi kerdam. Nanti kita bahas. Di mana saja gema bisa terjadi? Gema sering terjadi di gua-gua. Ada di gua-gua, ada di lembah-lembah, ada di bukit-bukit. Ya, sebentar. Nah, kurang L-nya. Nah, lembah-lembah dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat.
Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, ini salah satu manfaat atau fungsi dari gema ya. Jadi gema itu bisa digunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Baik itu untuk gema. Sekarang kita ke gaung. Apa itu gaung? Kita lihat contohnya lagi ya. Bersamaan, gaung juga dapat dihilangkan untuk tiba jika bunyi asli merupakan suatu dari bunyi asli. Dari bunyi asli. Nah, anak-anak bisa mendengar ya. Hai, sumbernya kering. Hei, sumbernya kering. Itu memang suaranya hanya sekali, tapi berbayang-bayang ya. Kayak ada yang mengikuti tapi berhimpitan gitu. Coba Per didengarkan. sekon dari bunyi asli. Ini. Nah, ada bayang-bayangnya suaranya. Sumbernya kering. Kalau tadi kan enggak. Alik, alik, alik. Nah, itu gema. Kalau ini gaung, kayak bergoyang-goyang gitu ya. Suaranya ada bayang-bayangnya. Kayak kurang jelas gitu. Ini di sumur praktik. Nah, apa sih gaung itu atau bunyi keredam? Oke, kita buka lagi bukunya. Halaman 152 ya, masih tetap. Nomor 1 ini. Jadi, gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Nah, kalau tadi gema itu kan jaraknya jauh dari sumber bunyi atau kita yang membuat suara ya. Sumber bunyi itu banyak. Untuk kasus ini sumber bunyinya adalah anak tadi, ya kan, yang berteriak di atas. Untuk apa? Berteriak di atas sumur ya. Nah, seandainya saya berteriak di sini, ini kan tembok ya, maka akan terdengar suara gaung atau keredam. Karena apa? Jarak antara sumber bunyi dengan yang dipantulkan atau dinding ini dekat. Kalau gema jauh jaraknya. Iya. Kan gunung. Habis itu bukit, jurang. Ya, jauh. Kalau jauh itu pasti gema, kalau dekat itu adalah gaung. Makanya pantulannya yang kita dengar di telinga kita lagi itu kurang jelas. Karena saking dekatnya jadi kayak berhimpitan, cepat-cepatan gitu balik lagi ke dalam telinga kita. Kalau yang tadi jauh kan perlu waktu dulu, perlu proses untuk nyampe ke ujung, tek, baru kita dipantulkan lagi suaranya. Baru kita kedengaran sama kita kan ya. Nah, seperti itu. Itu perbedaan dari gaung dan gema. Hal inilah yang menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan. Nah, dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Jadi belum selesai diucapkan, udah mantul duluan, ya kan? Kalau tadi kan kita kan ngomong-ngomong ya sampai selesai, karena kan untuk menjalar atau merambat ke dindingnya tadi itu ke daerah pantulan kan butuh waktu ya, karena jauh gema tadi. Makanya dia bisa kembali lagi ke telinga kita, dengan suara atau dengan bunyi yang komplit. Kalau ini belum selesai udah dipantulkan duluan. Jadi kayak balap-balapan gitu. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Jadi seperti itu ya untuk macam-macam bunyi pantul, gaung dan gema. Baik. Selanjutnya, nah anak-anak silakan bisa coba dipraktikkan pemantulan dan penyerapan bunyi di rumah bersama teman atau bersama orang tua ya. Kita ganti bersama orang tua karena di rumah ada orang tua ya. Nah, karena ini kerjasama dengan orang tua. Nah, bisa dicoba ya sendiri. Tidak perlu dikumpulkan.
nanti hari Kamis kalau masuk ya offline kan ya, hari Kamis nanti bertemu Bapak, coba saya tanyakan satu persatu ya. Enggak apa-apa. Coba silakan dicoba mungkin di kamar mandi atau di tadi ya pantulan-pantulan tadi bikin kertas dijadikan tabung tadi, kemudian coba dengarkan sumber pantulnya. Itu apa namanya? Terdengar bersama telinga kita gitu. Posisinya harus seperti apa dulu supaya kita terdengar gitu. Ya, itu bentuk atau sebagai pembuktian saja kalau bunyi bisa dipantulkan. Ya. Kalau bunyi bisa diserap itu bisa dicoba juga di kamar. Kalau kamarnya itu berkarpet ya. Nah, kita teriak atau kalau kita teriak di dalamnya di karpet itu di rumah atau di ruangan saja yang beralaskan karpet gitu, dikarpeti, mungkin suara kita akan teredam ya atau diserap karena ya karpet itu tidak bisa memantulkan bunyi, hanya benda yang kuat, yang keras, yang rapat kayak tembok salah satunya atau besi dan lainnya yang keras yang bisa memantulkan bunyi. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran terakhir untuk hari ini ya. Masuk halaman 154 ya anak-anak. 154. Kita baca dulu bersama-sama ya. Ini ada bacaan, kita baca dulu. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 01 Nusantara, sama kayak ini ya, SD kita ya, SD Al-Farisi Nusantara. Sama-sama Nusantara, sama-sama SD. Jadi penjual makanan di kantin SDN 01 Nusantara seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi, membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Jadi luar biasa ya, Siti ingin membantu Bu Mimin dengan menjaga kantinnya supaya Bu Mimin bisa pulang kemudian menjenguk anaknya yang sedang sakit di rumah. Jadi Bu Mimin tetap dapat penghasilan dari penjualan kantin, hanya saja dijaga sama Siti. Nah, Bu Mimin bisa pulang merawat anaknya yang sedang sakit. Itu namanya rasa kepedulian ya, rasa kepedulian terhadap sesama. Terlebih kepada orang tua ya. Itu salah satu contohnya saja. Kita juga harus peduli terhadap yang di bawah kita, adik kita, teman-teman kita, ya. Seperti itu. Itulah yang dapat diambil dari cerita yang tadi. Anak-anak pernah membantu teman kan pastinya kan, mungkin membagi jajannya. Jika istirahat, pastinya ada teman yang nggak bawa bekal atau nggak bawa uang. Nah, biasanya teman-teman kasih. Nah, itu juga salah satu bentuk rasa kepedulian. Jadi sudah bagus ya anak-anak kalau sudah melakukan hal itu. Atau kalau misalnya lagi di hari Jumat atau hari-hari biasa, kita ketemu sama orang yang kasihan, orang yang di jalan ya, orang yang kurang kadang nggak punya rumah gitu ya, atau kadang mulung gitu, atau bahkan anak-anak yang ada di jalan itu kan ya, yang di lampu merah, ada di perempatan. Nah, itu kadang
ya bisa diberi beberapa. Kalau misalnya sudah pernah melakukan hal tersebut juga baik ya. Setidaknya anak-anak pernah melakukan hal itu. Berbagi dengan sesama. Atau tidak perlu jauh-jauh juga dengan abang atau dengan kakak, dengan adik ya. Berbagi dengan teman sekolah, dengan teman sebaya, berbagi itu pun sudah mencerminkan, sudah baik juga. Jadi luar biasa. Ya, harus ditanamkan karakter seperti itu. Peduli, berbagi. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita tutup ini untuk pertemuan selanjutnya saja ya. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selamat belajar anak-anak.